For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Bulan ini kita punya tema yaitu Begin with the end in mind. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, maka kita harus ikut polanya Dia untuk memulai segala sesuatu itu harus dari akhir. Harus dari akhir. Nah karena kita nggak bisa melihat dari akhir, saudara jangan gerasa-gerusu. Kita butuh yang namanya janji Tuhan. Butuh firman Tuhan. Kita butuh urapan yang baru untuk membimbing jalan kita di tahun 2026 ini. Dan saya akan membaca firman Tuhan karena begin with the end in mind, kita fokus dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab di mana first mention. Ya, di Alkitab itu ada istilahnya segala sesuatu ada pertama kali disebutkan. Itu di kitab Kejadian. Nah kalau kita bisa belajar prinsip dan pola yang ada di sana, kita bisa bawa dalam kehidupan kita sekarang. Ya, dan saya akan membawa saudara balik kepada kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya, saya bacakan buat saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Saya suka bahasa Inggrisnya. Cover the deep katanya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saudara bisa bayangkan gelap. Ya, mungkin Nuh pernah mengalami kali ya. Karena waktu dia banjir menutupi gunung gak ada bentuk apapun di bumi ini. Tapi perbedaannya dia mungkin bisa melihat awan, dia bisa melihat ada sedikit cahaya dikit. Tapi saat itu waktu Tuhan mau menciptakan gak ada sama sekali. Gelap. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah ini pertama kali yang harus kita pelajari. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, yang gelap, kita nggak tahu. Karena ada sesuatu, segala sesuatu ada sesuatu yang baru kan. Yang pertama kali saudara jalani seperti, oh saya baru pertama kali menikah. Nggak tahu apa yang saudara harus lakukan. Saudara pertama kali punya anak, saudara pertama kali bekerja di New Zealand. Dan kita belajar dari firman Tuhan, berfirman Allah, jadilah terang. Jadi kita butuh terang, light untuk menerangi. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Saya suka bahasa Inggrisnya, let the dry land appear. Muncul. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu hari ketiga. Kalau saudara baca berikutnya, di hari keempat, fulfillment. Dia menciptakan sky, lalu ada benda penerang. Hari kelima, laut, fulfillment of the sea. Dia ciptakan ikan-ikan dan semua binatang di laut. Dan hari keenam, fulfillment of land. Dry land, diciptakanlah hewan-hewan dan sebagainya. Dan kalau saudara lihat, Tuhan yang kita sembah itu ternyata dia nggak settle dengan kata baik. Karena hari pertama dibilang baik. Yang kedua baik.
Ketiga, baik. Keempat, baik. Kelima, baik. Sampai dia katakan semuanya sangat baik. Mungkin saudara bilang, I'm comfortable now. Di Christchurch dan sebagainya, ini udah baik hidup saya. Don't settle in the good things. Saudara harus bisa keluar dari comfort zone untuk mendapatkan yang sangat baik. Amin saudara. Dan judul firman Tuhan hari ini saya katakan, The God of Expansion. Percayakah saudara di tahun ini saya dapat impression ya bahwa tahun ini we are stepping into a new season. Yang percaya katakan amin. Ya, new season. Nah, kita belajar dari pasal 1 tadi bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu adalah God of expansion. Tadinya cuma air yang gelap, lalu dia buka, dia split itu. Dia buka sehingga ada ruang. Ada ruang atas dan bawah. Dan bukan hanya itu, setelah terjadi langit, air yang di sini dia expand lagi. Sehingga ada muncul yang darat dan ada air yang kita kenal dengan laut. Saya nggak tahu dengan saudara. Apakah saudara sedang mengalami suatu kebuntuan, suatu kegelapan, tapi kita belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah the God of expansion. Enggak menyerah gitu aja ngeliat yang gelap. Kita butuh terang dan kemudian Tuhan melakukan expansion. Ya. Bahkan dia katakan kepada binatang, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Wow, he's a God of expansion. Penuhi. Kepada manusia dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. He's the God of expansion. Bahkan Tuhan Yesus ngomong apa? Jadikanlah segala bangsamu muridku. Dia gak ngomong jadikanlah bangsa Israel muridku. Dia mau semua bangsa. The goal, his mind is about expansion. Kamu akan menjadi saksiku katanya apa? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan kemudian ujung bumi. It's about expansion. It is his mind. Nah saya mau bawa saudara dan saya di tahun ini for expansion. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang stuck sekarang ini, nggak tahu. Tapi Tuhan akan berbicara kepada saudara hari ini bahwa dia mau nyatakan he is the God of expansion. Mungkin kita melihat diri kita kecil. Ya, tapi dia mau katakan I am God of expansion. Nah, kita akan belajar di expansion, apa yang dibutuhkan supaya ada suatu bahasa Indonesia bantuin saya dong, expansion. Perluasan. Mengembang. Ke kanan, ke kiri. Bahkan firman Tuhan juga ngajarin kita, space itu. Dia ngajarin kepada kita tentang luas, bukan hanya luas, tapi juga kedalaman. Ya, dalam hal praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh bergaul sama siapa aja itu gampang, harus luas lah. Luas. Tapi jangan lupa dimensi yang satu ini kedalaman. Mungkin nggak semua orang punya kedalaman dengan kita, but we have to. Kita harus punya suatu kedalaman. Ya, apalagi dengan Tuhan. Yang pertama, yang saya mau saudara bawa pulang, we need the word. Firman Tuhan, the word. We have to study, kita harus belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita salah mendengar siapa yang kita dengar, maka kejadian yang sama akan terjadi kepada Hawa. The first mention, di mana mereka salah mendengar. Siapa yang didengar? Si ular. Karena Hawa mendengar si ular, si Adam mendengar si Hawa. Jadilah kejatuhan itu. Mari kita baca. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah ini dia. In the beginning, we begin everything with the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dan saya akan coba loncat lagi. Ya, tadi di Kejadian 1 ayat 2.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang menarik. We know that Trinity, ada God the Father, God the Son, and God the Spirit. Mereka, ya saya katakan mereka walaupun satu, selalu bekerja atas otoritas. They have power. Tuhan Yesus ngomong waktu di muka bumi ini, apa yang ku lihat oleh Bapakku itu yang ku kerjakan, apa yang ku dengar itu yang, jadi walaupun dia punya power, tapi dia selalu taat kepada otoritas. Nah, roh Allah ini, Roh Kudus itu melayang-layang, hanya menunggu firman itu keluar. Sebelum ada firman itu, dia baru melayang-layang aja. Sampai dikatakan, apa? Jadilah terang, maka jadilah terang. So we need the word of God. Bukan opini kita, bukan pengetahuan kita, but we need the word of God. Ya, itu yang pertama. Karena tanpa firman, kita udah gerasa gerusu. Yang bekerja adalah cuma emosi kita, yang bekerja adalah pengetahuan kita, intuisi kita. But we need the word of God. Katakan sama-sama, we need the word of God. Yang kedua adalah yang saya pengen saudara bawa pulang. After we listen the word, we have to believe it. Ada kata percaya di sana. Ya, justru saudara, mungkin saudara yang pernah, yang saudara ingat saat saudara bertobat pertama kali, apa yang saudara lakukan? Saudara percaya dalam hati dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tadi kan ngomongin firman. What we need to do with the word? Ya, saya akan baca di Roma 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi harus ada suatu tempat buat firman. Nggak boleh lalu begitu aja. Dia harus ada di dalam suatu tempat yang namanya hati dan mulut. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dan orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah yang waktu kita lakukan pertama kali saat kita bertobat. Artinya kita percaya dalam hati kita, firman itu harus masuk dalam hati. Dari telinga harus masuk ke hati. Nah masalahnya saudara, saat saudara bangun pagi, semua orang tuh berebutan hati saudara. The news, the stock market, ya, sosial media berebutan siapa yang masuk ke hati saudara. And you need to be careful. Nah ini harus saudara dan saya jaga. Karena hatilah tempat firman itu. Ya, we have to believe. Word of God must be planted in your heart. Believe is a sign where the word landed on your heart. Jadi percaya adalah suatu tanda bahwa firman itu mendarat di hati saudara. Oke. Yang ketiga, setelah saudara mendengar firman Tuhan dan saudara percaya, yang berikutnya adalah declare. Dari ayat yang sama tadi dikatakan. Ya, declare. Tetapi apakah katanya ini, saya baca yang tadi ya, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah, artinya ada sinkronisasi antara hati dan mulut. Ya, enggak hipokrit. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saudara bilang, enggak, aku mau pindah ke agama lain, itu berarti enggak sync. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara di tahun 2026, tapi hati saudara, enggak mungkin nih gue dapat pekerjaan. Enggak sync gitu. Ada yang aneh, ada yang enggak beres. Ya. Dan waktu kita declare, sebenarnya we train our mind. When we declare, menyebutkan itu, karena pikiran kita ini bisa dipengaruhi oleh yang namanya kepanasan kayak gini. Bisa dipengaruhi oleh hormon tubuh kita. Bisa dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada terjadi di sekitar kita. So we have to recite, declare the word of God. Ya, dan saya akan membahas banyak di sini. Ya, karena ini hal yang menurut saya jarang orang lakukan. Dan saya pengen di tahun 2026 ini saudara punya habit seperti ini. Waktu bangun pagi, apa yang saudara declare buat diri saudara, buat keluarga saudara, anak-anak saudara, buat kantor saudara, buat gereja saudara. Kita berbicara expansion.
Ya, kita berbicara expansion. Apa yang saudara katakan kepada yang saya sebutkan tadi? Ya. Nah, kata mengaku tadi, ya, di dalam Roma 10 tadi, kata mengaku dengan mulutmu dalam bahasa Greeknya itu adalah homologeo. Yang artinya adalah homo itu artinya sama, same, logo itu artinya word. Jadi confess atau declare itu artinya adalah to say the same thing. Ya, dalam topik kita, konteks kita hari ini adalah aligning your words with God's word. Saudara harus align perkataan saudara dengan perkataan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, kamu ini adalah imamat yang rajani. Ya, kamu ini sudah mengalahkan yang namanya iblis. Atau ular sudah dikalahkan. Tapi kita masih coba kompromi. Jangan-jangan mungkin masih bisa melakukan ini ya. Pertanyaan saudara cuma berkutat, Kak, boleh nggak saya melakukan ini? Boleh nggak saya gini? Boleh nggak saya? Padahal udah dibilang no ya no. Bisa nggak kita align with God's word? Kadang-kadang kita cuma mau kompromi, berusaha untuk no. Kalau Tuhan bilang perang terhadap ular, ya udah perang terhadap ular. Jangan ada, yaudah deh hari ini gue damai sama ular, besok baru perang sama ular. Nggak bisa. You have to declare. To say the same thing what God says. Amin saudara. Ya. Kita baca Ibrani 11. Nah ini ada hubungannya dengan kejadian 1 tadi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, gunung, laut, binatang, bahkan semua yang kita lihat, ya, matahari telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Inggrisnya, by faith we understand that the worlds were framed or expanded. Saya boleh minjem kata expanded by the word of God. So that the things which are seen were not made of things which are invisible. Dengan kata lain, what we see is made by the invisible things, which is the words. Kan perkataan kita ini kan gak bisa kelihatan, bener gak? Perkataan kita ini kan bukan sesuatu yang kelihatan, tapi yang terdengar. Dan kita tahu di Kejadian 1 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh apa? Firman. Tuhan berkata, jadilah. Dalam bahasa Inggrisnya, and God said, and God said, and God said. Dalam bahasa Indonesianya, berfirmanlah Tuhan. Saat Bapa berfirman, Roh Kudus yang melayang-layang menjadikan. Karena sebelum firman itu ada, dia masih melayang-layang aja. Menunggu. Bukan perkataan yang lain, perkataan Tuhan itu sendiri. Karena ada otoritas saat firman Tuhan itu dikeluarkan. Dan saya mau katakan, the declared words bring the invisible into existence. Ya. Perkataan firman yang diperkatakan itu akan membawa atau memanggil yang belum kelihatan. Nah kembali lagi, apa yang stuck sekarang di hadapan saudara? Di depan saudara itu apa yang stuck sekarang? Dan firman Tuhan hari ini mau katakan, He is the God of expansion. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, ya, saya baru katakan tadi adalah prinsipalnya dari Kejadian 1. Dan kalau saudara percaya katakan amin, nah berikutnya adalah saudara harus declare it. Ya, to declare it. Nah kenapa sih declare itu penting? Kenapa sih ngucapin itu penting gitu? Kenapa? Nah saya akan bawa suatu prinsipal yang saya berharap saudara akan mengerti why-nya, kenapa saya membagikan ini. Dan saudara bisa bawa pulang. Dan karena saudara udah percaya why-nya dan saudara nggak menganggap remeh hal ini. Ya, kita mulai dari kata Tuhan dalam bahasa Ibrani. Ya. Kita gramaton ya. Yahweh. Yahweh itu ada 4 huruf. Ya. Yud, He, Vav, He. Yud itu seperti gambar tangan sebenarnya. Di sini ini juga ada arti, ada secret, ada codingnya juga. Ya.
Sebenarnya ini menggambarkan tentang Yesus. Ya. Behold the hand, behold the nail. Karena vav itu lambangnya seperti paku. Ya, yang artinya the connection. Hey itu do atau breath. Hey itu adalah orang Yahudi itu percaya bahwa saat orang meninggal terakhir kali itu nafas terakhir, nah itu hey. Hey itu artinya adalah grace, anugerah, grace. Nah, kenapa saya bawa ini, nama Tuhan ini menjadi basic foundation yang akan saya jelaskan berikutnya. Waktu Hawa diciptakan dari sisinya Adam dan diperkenalkan kepada Adam memanggil istrinya itu atau perempuan itu dikatakan, ya dia juga nggak tahu gimana ya, dia baru ngasih nama yaitu perempuan, ya. Dan perempuan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Isha, ya. Boleh next, Isha. Laki-laki itu Ish. Nah, nama Tuhan bentuk pendeknya adalah Yah, makanya ada kata haleluya. Haleluya artinya to praise, Yah itu Tuhan, short formnya. Nah, man itu dari cuman ada dua kata yang atau dua letters yang share together, shin dan aleph. Tapi ada yud di sana, ya di tengah-tengah itu sehingga menamakan ish, dan he yang grace itu ditambahkan menjadi woman. Jadi ada dua letter yang sama tapi cuma satu letter yang berbeda. Dan bila nama Tuhan, ya salah satu komponen Tuhan dihilangkan dari man atau dari woman, ish atau isha, itu jadi artinya ash, fire. Nah, bisa bayangin saudara, kalau dalam pernikahan nggak ada Tuhan di situ, yang ada itu saling consume fire, cuma perang, api, saling api gitu. Nah, ini yang kasih nama adalah Adam. Dia belum jatuh dalam dosa tuh, tapi dia tahu nature-nya Tuhannya, ya, the Elohim, the Creator. Maka mulutnya dia itu digunakan untuk memberikan definisi. Dia kasih nama binatang juga, dan dia juga kasih nama kepada orang yang mendampingi dia. Ya, jadi ada nama Tuhan, Yud dan He yang ada di nama perempuan dan laki-laki. Ya, sini saudara. Nah kemudian saat lagi manusia jatuh dalam dosa, ya, kita saling menyalahkan. Adam nyalahin Hawa menyalahkan ular. Dan Adam itu mengingat bahwa Tuhan berkata seperti ini. Hari di mana kamu memakan buah itu tentu kamu akan mati. Di hari kematiannya, dia punya faith. Inilah the first faith. Pertama kali dia declare something. Tadi dia udah pernah ngasih nama kepada pendampingnya itu adalah Isha. Dan setelah dia jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia memberikan nama baru. Ya, ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah inilah iman yang pertama. Karena Hawa itu dalam bahasa Ibrani adalah Hava. Ya, ada huruf het, ada vav itu adalah nama Tuhan juga. Ada he-nya juga. Yang artinya adalah the mother of all living. Di sini aja, di hari kematiannya, dia pikir Tuhan kan bisa membuat manusia yang lain, bener gak? Emang dia tahu bahwa, ini mati gak istri saya? Saya mati gak ada yang tahu. Lah kita karena udah baca aja baru tahu, mereka gak tahu. Lalu ada memberikan nama the mother of all living. That's the first faith. Expansion. Bukan hanya untuk kita, tapi all living. It is still his mindset. Dia masih grab bahwa Tuhan yang menciptakan dia adalah the God of expansion. Selalu ada Tuhan itu dilibatkan. Bahkan namanya Hawa aja ada nama komponen Tuhan di sana. Ada grace, ada hey.
Berikutnya, contoh yang lain. Kenapa saya bilang declare ini penting? Kalau enggak ya ngapain Adam juga ngasih nama Hawa, bener gak? Saudara pernah mikir gak? Ngapain, ya udah perempuan aja. Karena ada tindakan iman di sana. Waktu Tuhan menjanjikan kepada Abram, bahwa kamu akan punya anak, langsung punya anak. Enggak. Sampai suatu hari Tuhan ngomong sama Abram, mulai hari ini nama kamu bukan Abram, tapi Abraham. Dan pada istrimu itu bukan Sarai, tapi Sarah. Ada nama Tuhan di sana, hey, yang ditambahkan atau diganti. Ada hey di sana, ada grace. Hey. Dari exalted father, cuman single, menjadi expansion, father of many nations now. Dari, bayangin, si Abraham manggil istrinya gini, oh my princess, dia nurut terus, my princess. Mungkin karena dia panggil my princess terus, akhirnya dominan mungkin jadi alpha female atau nggak tahu, dia nggak punya anak. Pas lagi diganti jadi princess for the world atau mother of all nations, baru dia punya anak. Loh saudara pikir ngapain Tuhan ngerubah nama gitu loh. Saudara nangkep apa yang mau saya sampaikan. Ya. So declaration is important, confess. Dan Adam itu taat dan dia memanggil dirinya sendiri Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Karena ada Tuhan dilibatkan di sana, ada hey, ada grace. Nah, untuk masalah realisasinya, itu kehendak Tuhan. Kita nggak bisa ngatur. Yang perlu kita lakukan adalah taat, declare it, fulfillment-nya itu tangan Tuhan, kehendak dia. Ya, He's the Almighty, dia yang punya segala sesuatunya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. But our part, listen to the word, study the word, believe it, and declare it. That's it. Ya, jangan menggantikan posisi Tuhan, menebak-nebak kapan. No, biarin. Karena Abraham juga nggak tahu kapan. Akhirnya Tuhan kasih tahu, dikirim 3 malaikat tahun depan. Dia bilang. Setelah namanya diganti, tahun depan. Bayangin saudara, ada namanya di Alkitab namanya Yabes. Tahu artinya Yabes? Sakit atau sorrow. Gara-gara mamanya melahirkan sakit. Jadi dipanggil, hei Yabes, hei sakit. Dideklar, hei kamu sakit, hei sakit. Sakit dia. Sakit sampai tua. Tapi dia gak mau. I believe the God that I serve is God of expansion. Dan dia berdoa sama Tuhan. Kiranya. Ada lagunya bukan? Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tuh, expansion. Dan memperluas apa? Daerahku, expansion. Dan kiranya aku dan dari apa? Dari malapetaka. Sehingga kesakitan namanya dia tidak menimpa aku. Dan apa yang terjadi? God granted him. Dia nggak sakit. Bayangin, namanya dari Yabes, Tuhan aku ini kecil banget. My parents define me itu kecil banget. Tapi kita ini menyembah Tuhan, the God of expansion. But it depends on your word. Oke, yang keempat, berikutnya adalah setelah saudara listen to the word, believe it, declare it, dan ini dia, obey. Katakan obey, harus taat. Ya, harus taat. Karena tanpa ketaatan, firman Tuhan itu gak bisa jalan. Ya, kalau memang Tuhan sekarang berbicara sama saudara, kalau memang saudara diperintahkan sama Tuhan, mulai memberi. Jangan ditahan. Suruh belajar something, belajar. If God say to open business, open business. Ya. Abraham itu kan disuruh keluar ya. Dari tanahnya, dari kampungnya. Disuruh keluar ke tanah, ke tempat di mana dia gak tahu. Dia taat loh.
Tapi yang terjadi saat dia keluar pertama kali nih, yang terjadi apa? Diperhadapkan kelaparan. Famine langsung. Kan langsung, wih, gue salah milih nih, salah dengar kali. Enggak. Obey. Karena there's a miracle, there's expansion on the side of obedience. Ada mukjizat yang kita nyanyikan hari ini, ada mukjizat, ada breakthrough di sisi ketaatan. Jadi yang saudara dan saya lakukan adalah taat. Taat. Dan ada firman Tuhan hari ini yang mau kita nyanyikan sama-sama. Yesaya 54. Lapangkanlah tempat kemahmu. It's about expansion. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Because I am the God of expansion. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Yang perlu kita lakukan adalah taat. Kalau disuruh expand, ya expand. Kalau saudara, ini saatnya saya mau step up nih di position. Ya, kalau saudara kata, aduh udah, aku selama ini udah selfish nih jadi Christian, cuman tentang saya. Ya udah, kalau Tuhan ngomong melayani. Banyak role tempat ini yang masih tersedia. Rumah saudara bisa dibuka. Oh, saya mau buat rumah saya buat care group. Why not? It's about expansion. You never know what is behind it. Karena miracles dan breakthrough itu ada di sisi ketaatan. Your words expand your word. Semua katakan, your words expand your word. Kalau saudara ngomong, aku gak mungkin dapat pekerjaan di tempat ini. Ya. Gak selaras juga loh dengan firman Tuhan. Dan bagaimana kita tahu kalau kita gak mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita gak membaca firman Tuhan? The first step must be done first. Karena in the beginning is the word. Pada mulanya lah firman. Ya udahlah, jangan berusaha kompromi sana sini ya. Ya udah, memang do the right thing. Kalau firman Tuhan pertama kali ya firman Tuhan yang dibaca, dipelajari di musim yang saudara alami saat ini. And find the word and then recite it, declare it. Tadi kita ngebahas banyak banget tentang Abraham, tentang Sarah. Dan semuanya itu tentang expansion, bukan tentang diri saudara, tentang orang lain. Buah itu kan benar ya, buah itu kan dinikmati oleh orang lain. Ya toh, kalau saudara pengen berbuah banyak, berarti kan saudara dibutuhkan willingness untuk menanggung beban yang berat, benar gak? Kan buah kan berat. Ada buah banyak kan berarti tambah berat bebannya. Mau gak saudara menanggung buah itu? Artinya buat orang lain. Amin saudara. Nah, saya mau bagikan kesaksian saya. Ini pernah saya bagikan sebelumnya. Tentang, siapa yang tahu ini? Ini di mana? Gambar berikutnya. Sydney Opera House. Ya. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya, Fanny, saya suka nganterin dia ke kantor. Jadi saya nganter dia dulu, baru ke kantor saya. Dengan motor orange saya, Yamaha Vega. Ya. Saya ingat banget warna orange Yamaha Vega. Ya, itu motor kebanggaan saya. Karena motor pertama kali, ya. Dan saya punya motor itu dengan cara nyicil. Saudara tahu Jakarta lebih panas dari gini? Tahu ya? Tahu ya? Nah saat saya nganter dia, dan saya lagi di lampu merah, tahu lampu merah di Jakarta lamanya minta ampun? Bisa 5 menit. Gila ya, 5 menit. Kalau di sini kan pinter ya, ada sensornya. Kalau nggak ada mobil dia bisa hijau, fleksibel gitu. Kalau di ini enggak, fix. 5 menit, 5 menit. Ada mobil, nggak ada mobil, bukan 5 menit.
Nah saya dalam jaket panas gitu ya. Saya kasih tahu konteksnya, saya ini menganggap bahwa saya itu orang kecil. Di hari itu, saya sangat kecil. Saya tuh nggak pernah ke Bali, nggak pernah terbang ke Bali. Nah itulah konteksnya. Nggak pernah jalan-jalan. Jadi hidup saya cuma naik motor, ya, reng gitu. Dan karena saya merasa kecil, jadi hidup saya tuh selalu pikir, ya udah hidup gue gini-gini aja lah. Ya, pun masih nggak yakin kalau saya suatu hari nanti bisa menikahi Fani, nggak mungkin lah. Masih, tau nggak? Cuman gaji waktu itu ya 2 juta, lumayan lah 2 juta buat bayar motor, masih bisa lah, nabung dikit lah. Ya, terus kemudian pulang gitu doang. Itu terus. Suatu hari saya mendengar firman Tuhan dan tentang konsep ini. Ya. Lalu di lampu merah yang 5 menit itu ada iklan. Win the prize to go to Sydney. Gambarnya ini. Tapi ini gambar saya yang ambil. Ya. Gambarnya kayak gini, saya mirip banget. Terus saya motor, samping saya ini ada bukan patas. Ya pokoknya warna hijau tuh, bisa gede. Tahu kan udah asap, udah panas gini 5 menit nungguin. Nah ini ada iklan pas di depan saya. Terus saya cuma berdoa begini. Tuhan, saya declare, suatu hari nanti saya pasti akan ke sana. Dan saya coba dalam situasi panas itu, berusaha, katanya Sydney itu dingin, katanya gitu kan. 4 musim, saya coba, ini kan lagi panas nih. Saya coba bayangin saya lagi sejuk, terus katanya ada burung-burung yang berisik seagull gitu. Coba saya coba bayangin. Mungkin bunyinya salah kali ya, saya kan nggak pernah dengar bunyinya kayak gimana. Yang saya dengar burung perkutut lah, burung dara. Ya mungkin sama, tapi saya coba bayangin. Itu 5 menit loh, lumayan loh, waktu yang panjang loh. Dan saya berusaha mengexpand mentally, spiritually, that the God that I serve will expand my world. Itu yang saya lakukan. Walaupun saya belum punya paspor saat itu. Tapi dong saya percaya pasti saya akan di sana. Ya. Itulah iman pertama saya. Saya mau expand my world. Karena dunia saya kecil. Dunia saya itu cuma dunia tahu amigos enggak? Istilah amigos. Ya, agak minggir, got sedikit lah. Jadi makannya di mana? Di tenda amigos gitu. Ya jadi dunia saya itu doang. Ya amigos. Dan gak pernah kepikiran apa ini. Tapi saya mengambil decision untuk no, walaupun saya dilahirkan seperti ini, but I need to expand my world. Dan saya berdoa di situ, orang lain gak ngelihat di balik helm saya yang panas keringetan. One day I'll be there. One day in Jesus name I'll be there. I declare it. Karena firman Tuhan katakan di kartu yang saudara dapat itu. Bukan yang ini. Ini versi yang lama ya? Maaf ya. Oke, saya bacakan juga, itu gak apa-apa, itu juga gak apa-apa. Now to him who is able to do abundantly beyond that we ask or imagine. Bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi dialah segala kemuliaan yang sanggup melakukan apa yang kita doakan atau yang kita bayangkan. Nah, karena expansion itu kan mulai dari mental kan. Emang saudara bisa expand itu? Enggak bisa. Saudara harus melihat dalam spirit saudara bahwa saudara akan berdiri di sana dan saya akan di sana. Saya akan keluar dari dunia saya ini. Masalah waktunya terrealisasi itu bukan urusan saudara. Karena Tuhan punya cara yang tepat bagaimana menibahkan saudara di sana. Untuk kemuliaan nama Dia. Dan akhirnya ya saya obey lah. Obeynya apa? Disuruh bikin paspor. Waktu dulu tuh ada paspor yang 24-40 kalau nggak salah. 24-40. Ada yang buat ASEAN aja, ada yang internasional. Kita milihnya dengan iman yang internasional. Kan kalau ASEAN bisa ke Singapura kan. Gitu. Oke, saya pilih yang itu. Saya buat itu sama Fani. Berdua. Yeay.
Belum tahu kapan. Tapi tahu saudara, the expansion happen tanpa saya sadari. Tanpa saya sadari Tuhan mengirimkan orang-orang, Tuhan men-challenge saya dan sebagainya. Sehingga yang tadinya amigos doang, dari tenda ke tenda, lalu ada offer. Let's go to Singapore. Kamu sekarang di-expand, kamu bisa kerja di Singapura. Siapa saya? Saya tadinya dunia kecil sekali. Tapi karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar. The God that we serve is Almighty God. The God of heavens and earth. Sudah percaya? Katakan amin. Ya. Oleh karena itu saudara, akhirnya setelah berapa tahun, ya saya bisa pergi ke sana. Ini fotonya. Saya ingat banget lagi saya naik ferry. This is the picture. I remember this picture. Saya ambil fotonya, dan saya abadikan. Dan ini akan saya ceritakan kepada setiap orang, kepada anak-anak saya, bahwa expansion is true for His glory, not your glory. No, His glory. Kemuliaan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita suka membatasi diri kita, mengkotakan diri kita. Ya udah, definisi saya adalah orang amigos, nggak akan kemana-mana. Anak Rawamangun, Kelapa Gading. Tapi ternyata Tuhan mau, I want you to expand. Dan saya berdiri di sana bersama Fanny dan bersama Justin. Yang saya bayangin waktu itu cuman saya sendiri. Saya nggak tahu, nggak yakin juga saat itu, karena dunia saya kecil, saya udah ceritakan tadi, saya aja nggak kepikiran bagaimana menikahi Fanny. Bener nggak? Apalagi punya anak. Yang saya lihat cuman sendiri. Tapi Tuhan menjawabnya itu dari expansion itu bukan hanya ini, tapi dia reroute saya supaya saya bisa menikahi Fanny juga. This how our God works. Jawabannya bukan langsung tahun depan langsung ke Sydney, enggak. Tapi dia rubah dulu sehingga saya bisa kerja di Singapura dan saya bisa menabung, bisa menikahi Fanny, bisa punya anak dan abis itu baru ada suatu desire, jalan-jalan yuk ke Sydney. Akhirnya kita jalan ke Sydney. Dan momen ini mengingatkan saya, that's the point that we decide, we want the expansion because God that we serve is the God of expansion. Amin saudara. Nah saya mau saudara udah tulis belum? Di form itu, udah dapat form belum? Ini belum dapat form nih, ada. Oh nggak ada pen, oh maaf ya. Ya udah. Boleh deh mentally, boleh nggak mentally? Ya prophetic aja prophetic. Ya, just a prophetic is fine. Ya, just a prophetic. Karena seperti yang saya bilang, saya cuma prophetic doang. Saya cuma di motor, ya. Banyak hal dalam hidup saya, ini saya prophetic. Ya, waktu anak saya sakit, saudara mungkin nggak percaya. Kalau anak saya sakit, Fanny anak-anak tahu. Saya selalu doa begini, saya membayangkan ini hanya gerakan prophetic aja. Bahwa Tuhan itu kan nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia punya store ya yang selalu on 24/7 melebihi Amazon menurut saya. Jadi waktu dia sakit, saya percaya Tuhan sudah menyediakan obat ya yang dia butuhkan. Saya ingat sekali anak saya eksma loh. Justin eksmanya parah sampai berdarah. Dia sampai harus ikat tangannya supaya dia nggak garuk berdarah. Eksmanya berat. Orang lain ngomong begini. Semakin banyak informasi saya makin pusing. Aduh saya harus ngapain? Come back to the word. Declare it again. Dan akhirnya tahu gak saudara? Saya ikutin tuh, saya ganti nama anak saya dari Justin jadi Putih. Karena mukanya belang, beneran belang. Kita bayangin punya anak pertama, gak pernah ngeliat mukanya kayak gimana. Tapi ya saya sendiri agak malu. Jadi kalau Instagram waktu itu, Instagram filternya masih zaman itu masih jelek lah. Gak kayak sekarang bagus-bagus. Jadi saya gimana caranya foto di filter supaya muka anak saya itu gak kelihatan tuh yang bopeng-bopengnya. Wah. Suatu hari ada yang ngasih tahu, kasih steroid aja. Dikasih tuh.
Wah langsung putih, itu kayak preview. Ini loh anak kamu, kalau anak kamu mulus. Saya happy banget, saya nangis lagi dikirim sama dia. Pas lagi saya nyebrang di Singapura, saya ingat banget, ini muka anak saya yang benar. Saya sedih, oh Tuhan saya pengen banget kayak gini. Tapi kalau steroid, artinya tergantung sama steroid. Akhirnya saya memutuskan, jangan, udah deh. Tapi yang penting aku udah tahu previewnya kayak begini ternyata kalau sembuh. Ya udah, amin, puji Tuhan. Dan saya ganti nama anak saya menjadi si putih. Karena saya mau declare supaya dia jadi putih, mukanya belang. Aneh kan? Tapi itu yang terjadi. Saya doain dia, saya kasih minyak dan sebagainya, declare aja tiap hari. Masalah waktunya kapan, bukan urusan saya, itu Tuhan, kehendak Tuhan. Putih, si putih lagi pernikahan. Adiknya Fani, ya pernikahan, ayo siapa nama anaknya Pak? Oh panggil si putih, karena harus mengenalkan putih, semua orang panggil putih, wah putih. Semua orang panggil putih. Saya minta orang tuanya Fani juga panggil dia putih. Kakak adiknya panggil dia putih. Dan akhirnya eksmanya hilang. Sampai hari ini ada orang bilang nanti umur 5 tahun hilang. Enggak pernah balik lagi. Enggak pernah balik lagi. Nah karena itulah profetik tadi, waktu anak saya sakit, demam sebagainya, saya bilang, Tuhan, I know you have medicine for my son. Saya ambil sekarang, ini gerakan profetik saya. Saya ambil, nah saudara enggak harus meniru saya, enggak. Karena the promise to me doesn't mean apply to you. Ya, kalau si wanita pendarahan asal kusentuh jumbahnya aja aku sembuh, ya itu dia. It's okay. Find your way, waktu Tuhan Roh Kudus mau ngasih tahu kamu seperti apa terserah. Tapi gerakan profetik itu penting. Akhirnya saya ambil, saya kasih Justin, jadilah sehat, Jonathan jadilah sehat. Jadi, nggak masuk akal. Karena saudara ke dokter pasti di sini apa? Datang ke dokter dikasih pamol lah, enggak? Pamol doang, suruh istirahat, kayak gitu. Dan hari ini kita mau, boleh pinjam nggak? Ya, saudara yang nggak punya pulpen, tapi saudara nanti tulis. What is your giant? The giant, what is the giant that you're facing? Ya, yang membuat saudara dunia kecil. Karena Saul itu udah melihat dirinya kecil, udah, gue nggak bisa. Tapi Daud bisa melihat dengan berbeda. Dia magnify God, dia nggak magnify the giant. Dia datang dengan nama Tuhan. Tulis itu dan declare tiap hari. Jawabannya kapan? Itu bukan menjadi urusan saudara. Karena dia selalu menjawab, memberikan yang baik buat anak-anak yang meminta kepadanya. Definisi baiknya dia itu bukan berarti definisi kita. Percayakan kepada dia, dia tahu definisi baiknya apa. Ya, tulis itu dan saudara declare. Dan kita angkat kertas ini, kita bagi berdiri. Nah saya akan bacakan ayat dari Filipi 4 ayat 19 ayat 20 dalam bahasa Inggris ya. Kita bacakan sama-sama dan yang kedua kalinya saya pengen kata all your need ganti dengan giant saudara. Apapun itu yang membuat saudara merasa kecil gitu. Gue kecil nih. Ya kita bacain dulu yang full version. Yang sekarang kita baca ya. 1, 2, 3. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Jadi glorinya, kemuliaannya buat Tuhan dan kepada Tuhan saja. Nah kali ini yang kedua, ya kita ganti your menjadi my need. Ya, yang ketiga baru kita ganti what's your giant. Oke, 1, 2, 3. And my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Sekarang yang ketiga, mungkin terasa simpel. Angkat form saudara. Dan saudara, saya pengen saudara sebutkan all your giant. Declare it that your God is bigger than the giant. Yang membuat saudara kecil. Because now it's time for expansion. Oke, 1, 2, 3.
Ya, kita lanjutkan. According to his riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Amen. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kita taat. Ya, kita sudah percaya, kita sudah mendengar, percaya dalam hati, dan confess, homologos, declare it, say the same thing with God, agree with God, align with God. Dan yang kemudian adalah obey, taat. Kalau Tuhan katakan hari ini, tabur, buka rumahmu. Kalau Tuhan katakan, ambil that role, ayo melayani sama-sama, take that. That's the expansion. Because your life is not about yourself, but to God. Kalau saudara punya pengaruh, teman-teman saudara, banyak orang yang non-Indonesian speaker atau native speaker, ajak dia ke grup saudara supaya mereka bisa mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Because the good news not only for you, tapi buat orang lain juga. Expansion and expansion.